Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hai teman-teman dan sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita bertemu di channel Suhar73. Oke teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita selalu mengharapkan diberikan oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang serta rezeki yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kegiatan hari ini teman-teman yaitu akan menjelaskan ulang tentang bibit dan jenis-jenis tanah yang cocok untuk tanaman lada sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Tanpa dukungan channel ini tidak punya arti apa-apa. Sesuai dengan komen teman-teman, ada beberapa yang komen. 1. Pak, bagaimanakah jenis tanah yang cocok untuk menanam lada? Yang kedua, Mas, lada saya sudah berumur 2 tahun, tetapi tingginya baru 50 cm. Apa penyebabnya? Komen yang pertama yaitu mempertanyakan bagaimanakah jenis tanah yang cocok untuk bertanam lada. Di sini saya tidak akan jelaskan jenis-jenis tanah. Saya mohon maaf. Saya takutnya sebentar salah karena saya bukan ahli pertanahan. Oleh karena itu saya akan memberikan sesuai pengalaman. Ini bukan teori teman-teman. Ini semata-mata adalah pengalaman selama saya berkebun bertanam lada. Tanah yang saya ketahui teman-teman minimal itu 4 macam jenis tanah. Adapun barangkali lebih 10 jenis tanah, tapi hari ini akan saya berikan tentang jenis tanah yang cocok untuk bertanam lada. Rata-rata yang kita temukan di lapangan teman-teman, jenis tanah itu minimal ada 4 macam. Yang pertama, berwarna merah mengkilat. Yang kedua, berwarna merah agak kecoklatan. Yang ketiga, warna hitam. Yang keempat, berwarna putih agak merah keputih-putihan. Pertama, tanah yang warna hitam teman-teman itu sebenarnya bukan tidak cocok, tapi kurang bagus bertanam lada. Kenapa? Saya pengalaman bertanam lada di tanah hitam teman-teman, itu kekurangannya cukup banyak. Salah satunya, tanah yang warna hitam itu teman-teman, itu pori-porinya kecil, sehingga dia kala hujan, airnya itu tertampung di dalam tanah. Tidak langsung menyerap ke dalam tanah, tapi tersimpan di dalam tanah. Yang kedua, itu kalau kita tanam lada teman-teman, itu perkembangan lada lambat sekali. Kenapa? Karena akar daripada lada itu, kita tahu lada itu adalah akar serabut, tidak mampu menembus dinding-dinding tanah yang keras. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekurangan daripada tanah hitam teman-teman itu kalau musim kemarau pasti terpecah. Pecah-pecah istilahnya. Jadi kalau pecah teman-teman, jelas akar-akar daripada lada itu akan putus, berarti akan mengakibatkan kematian. Itu kalau yang tanah hitam. Yang kedua, tanah kuning. Tanah kuning ini kurang lebih sama dengan tanah hitam. Yang jelasnya tanah kuning ini biasa licin. Licin, keras, dan menyimpan air juga. Jadi kalau dia hujan tetap dia menyimpan di dalam tanah, tidak langsung menyerap. Sehingga air tertinggal dalam tanah. Yang kedua, sama sifatnya dengan tanah hitam. Tanah kuning ini juga kalau musim kemarau teman-teman itu terpecah. Musim kemarau itu pecah teman-teman. Dan keras, sifatnya keras, tidak bisa menembus oleh akar daripada malada. Makanya perkembangan dan pertumbuhan malada akan lambat. Yang ketiga, biasanya tanah merah yang merah betul teman-teman itu biasanya licin. Itu sifatnya juga kurang lebih sama dengan tanah hitam.
itu mudah pecah kalau musim kemarau, teman-teman. Yang kedua, juga menyimpan air, tidak langsung menyerap, sifatnya akan dia melengket. Yang ketiga juga sama dengan hitam tadi, dinding-dinding tanah itu keras sehingga tidak mampu menembus oleh akar rumah lada, sehingga perkembangan dan pertumbuhan lada itu teman-teman terlambat. Jadi yang keempat itu tanah merah yang agak kecoklatan. Nah, ini teman-teman, di kebun saya ini tanahnya ini warna merah agak kecoklatan. Dari ketiga tadi tanah yang saya sebutkan teman-teman itu kurang cocok. Jadi yang paling cocok itu adalah tanah yang berwarna merah kecoklatan. Karena sifatnya itu dia beda daripada 3 jenis tanah. Sifat yang pertama apa itu teman-teman? Pertama, gembur. Itu kalau musim hujan teman-teman, itu airnya tidak tertinggal dalam tanah, langsung menyerap. Cepat dia menyerap. Yang kedua, pori-porinya teman-teman besar, sehingga air cepat menyerap ke dalam tanah. Yang ketiga teman-teman, gembur. Ada salah satu kebiasaan kami, khususnya yang berkebun lada, istilahnya alat tes tradisional. Alat tes kami itu teman-teman bukan sejenis alat, tapi kami menggunakan dengan parang. Ya. Jadi kami masuk di hutan teman-teman untuk mencari tanah yang gembur itu, kami mencari gampang sekali dengan dites dengan alat, dengan parang. Ini parang teman-teman kurang lebih 45 cm. Bagaimana caranya teman-teman? Oke, mari kita lihat. Caranya teman-teman yaitu ini parang kita tusuk ke dalam tanah. Kalau kita tusuk itu teman-teman tidak terlalu keras dan dicabut. Tanah di sini tidak melengket. Adalah teman-teman, tapi tidak banyak. Jadi cara tesnya seperti ini teman-teman. Kita tusuk begini. Nah, itu salah satu kita tarik teman-teman. Kita pindahkan lagi tempat yang lain. Jangan terkesan rekayasa. Iya. Oke teman-teman. Salah satu bentuk caranya mengetes tanah, kalau apa tanah itu tanah gembur atau tidak. Jadi kembali lagi saya sampaikan teman-teman. Jadi tanah yang cocok untuk bertanam lada itu yaitu tanah yang berwarna merah agak kecoklatan. Teman, komen yang kedua mempertanyakan, Mas, lada saya sudah berumur 2 tahun. Tetapi tingginya baru 50 cm. Apa penyebabnya? Oke teman-teman, akan saya jawab sesuai pengalaman. Ini bukan teori teman-teman, semata-mata pengalaman selama saya berkebun lada. Jadi ada tiga penyebab sehingga lada itu tidak bisa tumbuh dengan bagus. Yang pertama teman-teman, itu bibitnya tidak bagus. Kalau bibit tidak bagus teman-teman, secara otomatis tidak akan bagus pertumbuhannya. Yang kedua, tanahnya. Mungkin tanahnya ini teman bukan di tanah merah gembur, kemungkinan di tanah putih atau di tanah hitam. Sehingga pertumbuhan dan perkembangannya lambat. Bahkan sudah 2 tahun cuma 50 cm. Kalau untuk saya teman-teman saya sampaikan, jangankan 2 tahun, 1 tahun saja saya tanam pertumbuhannya tidak bagus, saya cabut, saya ganti dengan bibit yang bagus. Jadi caranya kalau sudah 1 tahun kita tanam teman-teman tidak bagus, kita ganti, kita cabut, kita ganti dengan bibit bagus. Yang ketiga, jadi pada waktu teman-teman menanam itu kita lubang tempat menanam lada teman-teman, kita bantu dengan namanya pupuk kandang. Jadi pupuk kandang itu baik dari kotoran ayam, kotoran sapi atau kotoran kambing. Tapi yang paling bagus saya sarankan teman-teman, ini yang sering saya gunakan teman-teman adalah kotoran ayam, ayam petelur atau ayam beras. Itu paling bagus untuk dijadikan sebagai pupuk. Caranya kita lubang, kita masukkan pupuk, kita diamkan kurang lebih 21 hari. Tapi kalau pupuk kandang yang basah itu 21 hari boleh.
bahkan 1 bulan. Tapi kalau yang kering teman-teman, sudah betul-betul kering, itu biar 10 hari boleh. Oke teman-teman, perlihatkan lada yang saya tanam teman-teman, baru berumur 1 tahun lebih. Oke. Oke teman-teman, ini contoh lada yang saya tanam, baru berumur 1 tahun lebih teman-teman, baru belajar berbuah, ya cukup lebat. Ya, ini pohon kedua teman-teman, sama seumuran, tadi, 1 tahun lebih juga ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, khususnya teman-teman petani lada, baik yang sudah bertani maupun yang rencana menanam lada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan umumnya bagi penonton dan subscriber saya, penonton setia, mudah-mudahan juga punya manfaat video ini. Nonton terus videonya sampai habis, ikuti video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam persahabatan.